Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast mata kuliah akuntansi sektor publik bersama saya Hirawara Esti. Kali ini bagian ketiga masih mempelajari mengenai konsep pelaporan keuangan sektor publik. Gimana kita bisa melaporkan keuangan di dalam sektor publik dengan baik? Tentunya kalau mau melaporkan sebuah keuangan dengan baik, kita harus memiliki kerangka konseptual atau standar. Nah, untuk apa? Sebagai acuan untuk mengembangkan dari akuntansi sektor publik itu sendiri. Seperti kita tahu, kalau di sektor bisnis kita menggunakan PSAK atau SAK. Nah, di situ sebagai standar agar perusahaan bisa berjalan dengan baik, bisa dibandingkan dengan perusahaan lain. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata perusahaan A lebih baik dari perusahaan B karena ada standarnya, ada acuannya. Nah, begitu juga dengan di sektor publik. Mereka membutuhkan kerangka konseptual sebagai acuan pengembangan dari ASP itu sendiri. Nah, kalau di organisasi pemerintah kita menggunakan SAP dan PSAP. Nah, kerangka konseptual ini perlu dibuat secara khusus karena kita ketahui bahwa ada banyak karakteristik antara sektor publik dan sektor bisnis. Nah, bagaimana kerangka konseptual itu bisa berkembang? Tentunya dengan memikirkan juga seperti masalah pengukuran kinerja, pengukuran aset, dan pengukuran yang lain. Kita kalau lihat di PSAK itu mengukur secara detail bagaimana perusahaan bisa menghitung asetnya, bagaimana perusahaan menghitung kewajibannya. Nah, itu juga diatur di dalam SAP dan PSAP. Nah, begitu juga yang sekarang sedang menjadi perdebatan adalah bagaimana basis akrual yang diterapkan di dalam organisasi sektor pemerintah itu sendiri. Karena kita ketahui di Indonesia sudah menerapkan New Public Management yang menerapkan dasar akrual. Kita dulu menggunakan basis kas, sekarang diubah menjadi basis akrual. Dan tentunya ini akan membuat kerangka konseptualnya juga akan berubah atau disesuaikan dengan hal tersebut. Nah, dan yang terakhir, kerangka konseptual ini penting karena ini akan mengakomodasi kebutuhan akan pengendalian. Kalau kita bisa membuat kerangka konseptual yang baik dalam pelaporan keuangan, maka kita juga akan bisa membuat sistem pengendalian manajemen yang baik atau pengendalian ini akan menjadi baik. Jadi kerangka konseptual ini sangat penting untuk pengembangan dari akuntansi sektor publik itu sendiri. Nanti kita akan pelajari secara detail seperti apa SAP dan PSAP. Jadi jangan bosan untuk menonton video-videonya. Silahkan terus belajar dan jangan lupa dibaca juga buku Halim Teori Akuntansi Sektor Publik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.